Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bencana banjir di Brebes yang mengganggu pasokan mengerek naik harga bahan pangan. Tertangkap balap liar, sejumlah pelajar malah kabur ke sawah di wilayah Gubuk, Grobogan. Puluhan orang yang terlibat judi sabung ayam kabur saat digerebek Polres Grobogan. Dua kelompok pelajar tawuran di Jalan Erlangga Barat, Kota Semarang. Mereka menggunakan kayu, bambu, hingga besi untuk menghajar lawan. Aksi tak terpuji para pelajar ini terjadi di Jalan Raya Erlangga Barat 7, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Tawuran yang terjadi pada Rabu sore lalu melibatkan dua kelompok pelajar yang saling serang dengan kayu, bambu, hingga besi. Bahkan beberapa alat yang dipakai untuk tawuran tertinggal di lokasi kejadian. Saksi mengatakan sebelum terjadi tawuran, gerombolan ini sempat minum-minum di daerah tak jauh dari lokasi tawuran. Soalnya dari sana tadi di Indomaret sudah minum-minuman. Jam berapa itu, Mas? Ya, Di sana jam 5 lebih. jam 5. Ya, Berapa orang kira-kira itu? banyak Pak. Sekitaran awalnya itu minum-minuman Iya, di Indomaret sana. di gerombolan itu. Terus datang dari sana, terus yang sana ngejar kan. Tepatnya di sini lokasi. Oh, iya. Yang di sini Pak, yang di video sini tadi. Yang tidak pakai helm. Jadi populi tadi. Oh, itu cuma dipukuli enggak? Iya. Enggak ada yang pakai tasar. Satu orang dipukuli orang banyak di sini. Kalau yang di sana kan rame-rame. Polsek Semarang Selatan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan seluruh alat tawuran yang tertinggal. Selain itu, polisi juga menyita sabuk yang berlogo sekolah. Meski telah mengantongi barang bukti, polisi belum menerima laporan tawuran antar pelajar ini. Bekas beratnya kita temukan sabuk, bola dan gespernya itu dan beberapa stick, kemungkinan itu stick pancing. Terus dari hasil penyelidikan ini apakah sudah ada laporan ke Polsek? Sampai saat ini belum ada laporan atau korban yang melaporkan dari kejadian. Belum ada informasi dan kami masih menyelidiki dan cari-cari informasi maupun CCTV yang mengetahui kejadian tersebut. Belum ada laporan korban luka dalam peristiwa ini, tetapi polisi masih menelusuri asal sekolah dari masing-masing pelajar yang tawuran. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sementara pelajar di Grobogan memilih kabur dari razia balap liar ke sawah. Polisi pun dengan mudah menangkap mereka. Ya, ada-ada saja memang kelakuan anak-anak di Desa Kuaron, Kecamatan Gubuk, Grobogan. Demi menghindari razia, mereka nekat balap liar di sawah. Kini setelah tertangkap, mereka kesulitan sendiri untuk membawa motornya keluar dari sawah. Balap liar kok malah sawah. Balap liar ki ono rata. Selain di sawah, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini juga balap liar di Jalan Gubuk Salatiga. Namun saat dirazia, mereka memilih kabur dan meninggalkan kendaraannya di jalan. Polisi hanya menangkap 5 remaja yang membawa motor ke sawah. Mereka tidak ditahan tetapi akan dibina. Penindakan aksi balap liar oleh para remaja tersebut berawal dari keluhan masyarakat melalui WA aduan Kapolres Grobogan yang menginformasikan bahwa sering terjadi aksi balap liar di lokasi tersebut. Kemudian saat tiba di lokasi, sekumpulan remaja tidak menghindari razia petugas dan bahkan ada yang bersembunyi di area persawahan, namun dapat kami amankan. Mereka kemudian kami bawa ke pos Satlantas Gubuk untuk diberi pembinaan. Ada 9 motor yang dibawa ke pos Satlantas Gubuk. 8 diantaranya menggunakan spesifikasi knalpot dan ban kendaraan yang tidak sesuai standar. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.
Masih dari Grobogan, digerebek penjudi sabung ayam lari tunggang langgang dikejar polisi. Dari puluhan orang hanya 9 orang yang bisa ditangkap. Gerebek diwarnai kejar-kejaran petugas dengan para peserta dan penonton judi sabung ayam ini. Polisi menangkap pengelola judi sabung ayam yang berusaha kabur dari lokasi penggerebekan di Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Grobogan. Selain menangkap 9 orang, polisi juga menyita 8 ayam dan 19 motor yang ditinggal para peserta dan penonton judi sabung ayam. Seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Grobogan. Pada saat dilakukan penindakan mereka lari meninggalkan lokasi. Ada beberapa buku catatan, kemudian jam dinding sebagai timer, dan juga ada papan tulis untuk mencatat, ada kupon masuk maupun kupon parkir. Jadi untuk masuk ke lokasi, para penonton maupun pemain dikenakan biaya sebesar Rp15.000 dan untuk parkir di lokasi dikenakan biaya Rp5.000. Salah satu pelaku mengaku ikut judi sabung ayam dengan taruhan sebesar Rp200.000. Ia tergiur karena pernah menang taruhan hingga Rp1 juta. 200.000. Terus waktu Sabtu kemarin menang bukan? Niku mboten total Bapak. Mboten total. Nah, terus 200.000 itu maksudnya taruhannya dapat Biasanya kalau ayam satu tuh taruhannya 200.000, 200.000, sebelah 200.000, sebelah 200.000. Nah, main dari Sabtu ayamnya benar menang bukan? Mboten taruh Bang. Oh, mboten taruh. Oh, enggak sempat taruh. Iya nggih, mboten gandeng. Kini para pelaku dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Seorang remaja di Pati membacok seorang pedagang martabak saat berpapasan di jalan. Alasannya karena tersinggung saat saling pandang. Di Jalan Pati Gabus, Desa Mustoko Harjo, Pati jadi saksi atas perbuatan seorang remaja yang membacok seorang pengendara lain saat berpapasan di jalan. Dari peristiwa itu, polisi mengolah tempat kejadian perkara. Korbannya adalah seorang pedagang martabak yang tengah melintas. Pembacokan itu hanya karena pelaku yang masih remaja itu tersinggung saat korban melihat pelaku. Di sisi lain, pelaku juga dalam pengaruh minuman keras dan tengah membawa celurit. Di jalan tidak terima sehingga dan kebetulan tersangka juga sudah membawa sajam jenis celurit, kemudian langsung karena ada kesenggoluan di jalan spontan tidak terima langsung membacok-bacoknya itu tentang tanpa hak membawa sajam dan juga pasal penganiayaan pasal 351 dan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Kondisi korban saat ini? Kondisi korban saat ini dirawat di RSUD dan saat ini informasi terakhir akan dilakukan operasi. Pelaku sempat kabur tetapi akhirnya ditangkap polisi. Meski masih di bawah umur, pelaku tetap dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Pati.